Biar kiranya firman Tuhan yang sampaikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau percaya dan berdoa, Allah sungguh-sungguh bekerja bagi kehidupan kita semua. Engkaulah jawabannya Tuhan di dalam setiap doa kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawabannya Tuhan di dalam setiap doa kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu katakan Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau kembali angkat pujian ini, katakan kalau jawaban dalam setiap doa kami ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Kami tahu Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mendengar doa kami. Engkau yang mengabulkan doa dan permintaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Biar firman-Mu terus akan menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami rindu dan siap diberkati dengan firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu tentang tawar hati. Tawar hati. Mari Bapak Ibu kita baca ayatnya, yaitu dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 16 sampai dengan ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal,
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari sesuai dengan tema kita hari itu tentang tawar hati. Yang pertama, arti dari tawar hati. Apa itu arti dari tawar hati? Yang pertama, hati yang hambar. Hati yang hambar. Bapak Ibu, kalau kita makan sayur-sayuran atau masakan yang hambar, pasti tidak enak. Rupanya itu juga yang dialami ketika orang sedang menghadapi tawar hati, Bapak Ibu. Hatinya jadi hambar. Kemudian hati yang telah hilang keberanian. Pengertian selanjutnya adalah hati yang telah hilang keberanian. Biasanya orang kalau tawar hati lebih mengarah kepada apatis. Lebih mengarah kepada sudah tidak ada lagi gairah untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Kemudian hati yang menjadi dingin. Hatinya dingin, Bapak Ibu. Kemudian hati yang tidak tertarik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini datang, kalau kita memiliki hati seperti ini, berarti kita sedang memiliki ciri-ciri yaitu tawar hati dalam hidup kita. Kalau hati kita mulai dingin, gak tertarik lagi, gak punya keberanian, hambar, itu artinya kita sedang menghadapi yaitu namanya tawar hati. Yang kedua, penyebab tawar hati. Di dalam ayat yang kita baca, ada dua hal Bapak Ibu yang kita bisa temukan penyebab dari tawar hati. Yang pertama, makin merosotnya manusia lahiriah kita. 2 Korintus 4:16 berkata, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kita. Nah, kata lahiriah ini menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan karena usia yang semakin tua dan penyakit yang menuju kematian. Sebagai contoh, penyakit yang berkepanjangan, fisik atau tubuh yang semakin lemah. Bapak Ibu Tuhan, harus kita akui lahiriah kita ini semakin hari akan menurun, Bapak Ibu, merosot. Makanya kenapa kita perlu minum vitamin, makanya kenapa kita perlu melakukan olahraga dan sebagainya dengan harapan supaya manusia lahiriah kita ini jangan semakin merosot. Bapak Ibu Tuhan, mau tidak mau kita akan mengalami yang namanya hal demikian. Manusia lahiriah kita ini semakin merosot. Apalagi ketika orang yang mengalami penyakit yang berkepanjangan, Bapak Ibu, pasti hatinya bisa tawar. Kenapa? Karena dia merasa, kok Tuhan membiarkan saya hidup seperti ini. Sakit berkepanjangan, gak sembuh-sembuh. Bahkan sudah begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat dan sebagainya. Akhirnya orang bisa tawar hati. Bapak Ibu Tuhan, lahiriah kita yang semakin merosot. Dan diingatkan hari ini Bapak Ibu, bahwa janganlah lahiriah kita yang semakin merosot ini membuat kita jadi tawar hati. Karena salah satu penyebab kita tawar hati adalah karena manusia lahiriah kita yang merosot. Yang kedua Bapak Ibu, penyebab tawar hati yang kedua adalah penderitaan hidup. Kalau kita baca di dalam ayat ini Bapak Ibu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya. Berarti Bapak Ibu Tuhan, penyebab tawar hati yang kedua yaitu namanya
penderitaan hidup, penganiayaan. Bapak Ibu, orang kalau hidupnya sering dianiaya, dia bisa tawar hati Bapak Ibu. Tawar hati. Ada satu artikel Bapak Ibu yang pernah mengatakan, di mana Tuhan ketika aku sedang menderita. Rupanya artikel ini dilatar belakangi karena kehidupan orang ini yang sedang dianiaya. Dianiaya Bapak Ibu. Secara khusus waktu itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, orang Israel yang dianiaya ketika zaman Hitler Bapak Ibu. Ketika Hitler berkuasa, maka orang Yahudi itu banyak yang dianiaya. Bapak Ibu, bahkan mereka mati dalam jumlah yang cukup banyak. Diperkirakan Bapak Ibu yang mati 5,9 juta, hampir 6 juta orang Yahudi itu mati dianiaya pada zaman itu. Dimasukkan dalam kamp konsentrasi, digas, mati, yang disiksa di tengah-tengah badai salju, disuruh keluar dalam keadaan telanjang dan sebagainya Bapak Ibu. Aniaya membuat orang bisa tawar hati. Sehingga ada ungkapan tadi yang berkata, di mana Tuhan ketika aku sedang menderita. Kemiskinan, kesusahan hidup. Bapak Ibu Tuhan, ada orang berkata, Tuhan kenapa sih aku kok jadi orang miskin? Ya hidup miskin mulu. Hatinya bisa jadi tawar sama Tuhan. Kenapa? Karena merasa kok hidupnya miskin. Atau banyak kesusahan hidup yang dialami. Bapak Ibu Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan menemukan yang namanya adanya kesusahan hidup. Tapi hari ini kita diingatkan, kemiskinan atau kesusahan hidup jangan membuat kita tuh jadi tawar hati Bapak Ibu. Kali saya katakan, kemiskinan atau kesusahan hidup jangan membuat kita jadi tawar hati. Kemudian kekecewaan. Penyebab orang tawar hati yang berikut adalah kekecewaan. Dia kecewa. Kecewa dengan kehidupan ini. Diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan semena-mena. Dia jadi tawar hati. Berapa banyak orang yang kecewa karena diperlakukan dengan tidak adil dan semena-mena. Bapak Ibu, kekecewaan ini bisa melanda kehidupan siapapun juga. Ada orang yang kecewa dalam rumah tangganya. Ada anak yang kecewa dengan orang tuanya. Dan sebaliknya Bapak Ibu. Ada orang yang kecewa di tengah-tengah usahanya, ketika dia sedang usaha. Ada orang yang nipu dia. Dia jadi kecewa. Apalagi yang nipu orang Kristen lagi Bapak Ibu. Kita bilang, aduh, orang Kristen ternyata jago nipu juga ya. Dia kecewa menghadapi kenyataan demikian. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Tuhan, janganlah penganiayaan, sekali kemiskinan, kesusahan hidup, kekecewaan membuat kita jadi tawar hati dengan hidup ini, apalagi tawar hati terhadap Tuhan. Coba kita baca ayat kembali Bapak bisa kasih dalam Tuhan, yaitu Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Gampang diingat ya Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya kalau kita tawar hati ketika di dalam masa-masa sulit yang kita alami, kita gak punya kekuatan Bapak Ibu. Untuk itu jangan biarkan kita terus dikuasai oleh tawar hati. Amin Bapak Ibu. Tawar hati itu sangat mengganggu hidup kita. Yang ketiga,
bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati? 2 Korintus 4:18 mengingatkan kita tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Secara jujur kita katakan, hal yang kita alami dalam hidup itu dapat mempengaruhi hati kita. Keadaan yang kita alami itu mempengaruhi hati kita, Bapak Ibu. Itu sangat mempengaruhi hati kita. Untuk itu hari kita diingatkan supaya kita jangan membiarkan diri kita terus terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami, Bapak Ibu. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Alkitab berkata tadi, sebab apa yang kelihatan tuh, yang kita alami, itu sifatnya sementara. Apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu, ingat loh, sifatnya sementara. Amin. Ya, kesusahan hidup, penderitaan hidup, hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman dan sebagainya, termasuk sakit penyakit yang kita alami, itu sifatnya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan sifatnya kekal. Bapak Ibu Tuhan, yang kita alami itu sifatnya sementara. Sedangkan yang gak kelihatan itu sifatnya kekal. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa hal yang kita akan terima dari Tuhan itu sifatnya kekal. Ya. Sifatnya kekal, Bapak Ibu. Nah, untuk itu di sini kita diajar untuk tetap fokus terhadap firman Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus fokus, Bapak Ibu. Fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus. Fokuskan hati kita kepada firman-Nya. Jangan dipengaruhi terus dengan apa yang kita alami. Tapi kita mesti belajar, Bapak Ibu, fokus terhadap firman Tuhan dan fokus kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang menarik, Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab, salah satu yang membuat Petrus tuh bisa berjalan di atas air, berjalan di atas hal yang sebenarnya tidak mungkin. Nggak mungkin ada orang bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu. Mungkin kecuali orang yang belajar kungfu, punya ilmu ginkang, ilmu meringankan diri. Ya, saya pernah bilang sama jemaat berapa kali, saya pernah jalan berapa kali di atas air. Ketika ada genangan air, saya injak, Bapak Ibu. Kan itu jalan juga di atas air. Ya. Apa yang membuat Petrus, Bapak Ibu, bisa berjalan di atas air? Salah satunya adalah ketika dia fokus melihat kepada Yesus. Dia memandang kepada Yesus. Dia jalan di atas air. Tapi ketika dia merasa di sekitarnya mulai mempengaruhi dia, akhirnya apa? Dia tenggelam. Mari Bapak Ibu Tuhan, janganlah keadaan yang kita alami hari-hari ini membuat kita gak fokus sama Tuhan, gak fokus pada firman-Nya. Dampak dari COVID-19 ini itu begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kepada kehidupan kita, kepada ekonomi yang sedang terjadi di negara kita. Contohnya aja, Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh deh. Dampak dari COVID-19 ini, orang tuh hidup dirasai dengan ketakutan yang luar biasa. Benar nggak, Bapak Ibu?
takut luar biasa. Ada orang yang mau ketemu sama orangnya takut, Bapak Ibu. Ya. Itu tuh dampaknya, Bapak Ibu. Sampai begitu, ketakutan luar biasa. Ya. Kan kita kan nggak boleh hidup seperti itu. Saya sering katakan begini, sampai kapan kita akan hidup diwarnai dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Kita nggak tahu loh, dampak dari corona ini sampai kapan kita nggak ada yang tahu. Ini virus pergi dari negara kita nggak tahu kapan. Makanya Bapak Tuhan, mau tidak mau kita harus menghadapi kenyataan ini. Untuk itu jangan biarkan kita dipengaruhi dengan keadaan ini. Apalagi sampai kita takut, sampai yang berkelebihan. Bapak Ibu, namanya takut tuh boleh. Ya ada rasa takut. Tapi yang takut berlebihan itulah yang Tuhan tidak inginkan. Untuk itu biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada firman-Nya. Dan kita percaya kalau kita tetap fokus kepada firman-Nya dan fokus kepada Yesus, pasti Tuhan bisa menolong kita. Bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati? Yang tadi yang pertama, tidak gampang terpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang sedang kita alami. Yang kedua, memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang terhadap tawar hati? Yang kedua, memiliki kerinduan supaya manusia batinia kita, manusia rohani kita diperbaharui dari hari ke hari. Mesti diperbaharui dari hari ke hari, Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Manusia rohani kita ya terus didewasakan menuju seperti yang Yesus inginkan buat hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya adalah kita mesti selalu belajar jaga hati. Hati ini selalu mesti dijaga. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati kita baik-baik Bapak Ibu. Jangan biarkan hati kita jadi tawar hati. Tadi saya katakan orang yang tawar hati, hatinya itu jadi hambar, jadi dingin, gak bergairah. Kemudian menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk manusia batin dia kita ini bisa diperbarui dari hari ke hari Bapak Ibu. Kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, punya waktu berdoa dengan Tuhan setiap hari. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk beribadah, kita datang ibadah dengan Tuhan. Dalam rangka apa? Kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ini penting dalam rangka apa? Dalam rangka kita memberi makan manusia rohani kita, manusia batinia kita, sehingga kita bisa menang terhadap yang namanya tawar hati. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ya ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan bisa apa? Memperbarui hati kita, menguatkan hati kita, sehingga kita memiliki hati yang diperbaharui dari kesehari oleh Tuhan. Kemudian merelakan diri kita untuk dibentuk, merelakan diri kita untuk dibentuk. Sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan, itulah bagian proses di mana Tuhan sedang membentuk hidup kita Bapak Ibu. Kita sedang dibentuk hidup kita. Melalui apa? Hal-hal yang menyakitkan. Tuhan bisa pakai hal yang menyakitkan Bapak Ibu. Dalam apa? Dia membentuk rohani kita. Membentuk manusia rohani kita.
Supaya manusia rohani kita semakin didewasakan di hadapan Tuhan. Meskipun hal itu menyakitkan, kita alami dalam hidup ini. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini, Bapak Ibu, itulah bagian proses yang Tuhan sedang izinkan. Untuk kita apa? Supaya kita semakin didewasakan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian mengucap syukur, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Jadi rupanya Tuhan itu senang kalau kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, kalau orang mengucap syukur dalam keadaan baik, semua orang bisa. Ya kan? Itu semua orang pun bisa lakukan. Tetapi ketika kita dalam keadaan tidak baik, kita bisa mengucap syukur. Berarti apa? Kita sedang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang belajar ya untuk mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Mengucap syukur ketika dalam keadaan yang tidak baik. Bapak Sim Tuhan, mari kita mau belajar terus mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana nanti kuasa Tuhan yang bekerja di balik ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Meskipun kita sedang mengalami hal yang tidak baik. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat. Janji Tuhan untuk orang yang menang dalam penderitaan atau tawar hati. Ayat 17 saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu, dari 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada janji Tuhan untuk orang yang menang dalam penderitaan. Ada janji Tuhan buat orang yang sedang mengalami tawar hati, di mana kita akan mendapatkan kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan buat kita. Kita akan dimuliakan asal kita bisa menang dari tawar hati, dari penderitaan hidup yang kita jalani dalam hidup ini. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Nanti kita akan dapat kemuliaan kekal dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan takut kalau kita pun satu kali kelak harus menderita dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca di Alkitab, bagaimana Rasul Paulus semasa hidupnya dia begitu banyak menderita. Sebagai seorang Rasul Tuhan yang hebat Bapak Ibu, dia begitu banyak mengalami penderitaan dalam hidup. Tapi kita bersyukur, di tengah-tengah penderitaannya dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dan dia meyakini satu kali kelak akan mendapat kemuliaan kekal ketika orang yang menang di dalam penderitaan dalam hidupnya. Coba kita baca ayat terakhir Bapak Ibu, Roma 8:18. Bapak Ibu, kalau nggak bisa dikeluarkan ayatnya di sana, kita baca melalui handphone. Bapak Ibu handphone? Mudah-mudahan Bapak Ibu bawa handphone ya. Oh, baik. Kita baca sama-sama, ini ayat terakhir Bapak Ibu. Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu percaya janji ayat firman Tuhan ini? Sekarang mungkin kita menderita dalam hidup. Sekarang mungkin kita banyak mengalami penderitaan dalam hidup. Tapi Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa kemuliaan yang kita akan terima itu enggak sebanding dengan penderitaan yang kita alami.
Mungkin hari kita berkata, Tuhan, aku begitu berat mengalami penderitaan ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami itu gak sebanding nanti dengan kemuliaan yang kita akan terima dari Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan kita. Dia perhitungkan jerih lelah kita, penderitaan kita, air mata kita yang mungkin begitu banyak keluar. Dia perhitungkan. Makanya ayat ini berjanji kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Asal kita menang di tengah-tengah penderitaan hidup. Asal kita menang terhadap yang namanya tawar hati. Untuk itu pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang terus hidup berkemenangan dalam Tuhan. Jangan tawar hati ketika kita menghadapi situasi yang sulit, termasuk situasi sekarang ini yang sedang kita alami. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Nyanyikan lagu ini dari pertama. Kita menyembah Tuhan kembali dengan lagu ini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Mari katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, adakah dari Bapak Ibu yang datang hari ini ingin didoakan? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita imani Tuhan yang mendengar doa kita, Tuhan yang mengabulkan doa kita. Amin. Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Atas masalah apapun yang sedang kita alami. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu.
terjadi. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Jamah setiap tangan kami Tuhan. Jamah Roh Kudus. Jamah setiap hati-hati kami. Jamah setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kemenangan dari Tuhan, terima pertolongan dari Tuhan, terima jalan keluar dari Tuhan. Amin, amin. Kelepasan terjadi di sini. Pertolongan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir. Menjamah kami. Menjamah kami. Menjamah kami, melawat kami umat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kemenangan. Terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mendengar doa kami. Engkau yang mengabulkan doa kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Roh penolong bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha dagangan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Persiapan studi anak mereka Tuhan berkati. Biar Tuhan buka jalan mereka semua. Terima kasih Bapa. Lindungi kami dari hal yang tidak kami inginkan. Lindungi kami dari virus corona atau virus apapun Tuhan. Kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Ampuni kalau kami bersalah. Kami mohon ampun dari Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapa Biksan Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus. Menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.